Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andra Delia dengan nomor NIM 2481060054 dari kelas Tadris Biologi B semester 4. Di sini saya akan membuat video UTS pada mata kuliah mikrobiologi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Evi Rofiati SSI MPD dengan materi bakteri Streptococcus pneumoniae. Selamat menyaksikan. Nah guys, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu bakteri Streptococcus pneumoniae? Mari kita bahas. Nah, jadi spesiesnya tadi adalah Streptococcus pneumoniae. Dengan nama lokal atau nama umumnya adalah bakteri Pneumococcus atau sering disebut juga bakteri penyebab pneumonia. Jadi singkatnya, Streptococcus pneumoniae adalah bakteri gram positif berbentuk bulat atau diplococcus yang dapat menyebabkan penyakit seperti pneumonia, meningitis, atau infeksi pada telinga. Nah, selanjutnya kita akan membahas klasifikasi pada bakteri Streptococcus pneumoniae. Yang pertama itu ada domainnya itu Bacteria, kingdomnya itu Monera, filumnya ada Firmicutes, kelasnya Bacilli, ordonya itu Lactobacillus, familinya itu ada Streptococcae, genusnya Streptococcus, spesiesnya Streptococcus pneumoniae, dan yang terakhir autornya dari Klein tahun 1884. Jadi itu adalah klasifikasi pada bakteri Streptococcus pneumoniae. Diingat ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Kalian tahu nggak kita akan membahas tentang apa? Nah, kita akan membahas yaitu morfologi pada bakteri Streptococcus pneumoniae, mencangkup bentuk, ukuran, dan struktur dasar pada bakteri Streptococcus pneumoniae. Nah, yang pertama ada bentuknya itu kokus atau bulat, berpasangan atau diplococcus, atau sering tampak seperti bentuk lancet, ujungnya itu agak runcing. Nah, untuk ukurannya itu kurang lebih 0,5 sampai dengan 1,25 mikrometer. Nah, untuk struktur dasarnya itu yang pertama memiliki dinding sel tebal gram positif, yang kedua dikelilingi kapsul atau polisakarida. Nah, ini tuh penting untuk virulensi. Yang ketiga ada tidak memiliki flagel atau tidak bergerak. Yang keempat, tidak membentuk spora, dan yang terakhir, tersusun berpasangan atau berantai pendek. Nah, pada intinya itu, struktur dasar pada bakteri Streptococcus pneumoniae yaitu bakterinya berbentuk kecil, bulat, berpasangan, dan memiliki kapsul pelindung yang membuatnya lebih mudah menyebabkan infeksi. Nah, selanjutnya ada ciri khas pada bakteri Streptococcus pneumoniae. Yang pertama ada koloni. Nah, pada agar darah membentuk koloni kecil, bulat, berwarna keabu-abuan dengan hemolisis, zona kehijauan di sekitar koloninya. Untuk uji biokimianya yaitu ada katalase negatif, sensitif optokin, dan larut dalam empedu. Pada intinya itu, koloni khasnya berwarna kehijauan dan hasil uji biokimia ini digunakan untuk membedakannya dari bakteri Streptococcus yang lain. Oke? Nah, kita lanjut ke dampak menguntungkan atau merugikan pada bakteri Streptococcus pneumoniae. Yang pertama itu ada menguntungkan dahulu ya. Nah, untuk menguntungkan itu berperan dalam penelitian medis. Misalnya, studi sistem imun dan pengembangan vaksin. Yang kedua itu ada merugikan. Nah, kenapa sih bisa merugikan bakteri ini tuh?
karena bakteri Streptococcus pneumoniae itu dapat menyebabkan penyakit seperti yang saya sebutkan tadi ya di awal video, ada penyakit pneumonia, meningitis, atau infeksi pada telinga kalian loh, hati-hati ya. Nah, ada juga nih contoh penularan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menyebabkan penyakit. Nah, itu bisa ditularkan lewat percikan lidah atau air liur gitu saat batuk atau bersin dari orang yang sakit. Awas ya, hati-hati. Terus menyebabkan flu yang berlanjut jadi pneumonia pada orang dengan daya tahan tubuh lemah. Nah, jadi ketika flu kita berlanjut, itu akan membuat daya tahan tubuh kita lemah. Itu dikarenakan terjangkit penyakit pneumonia. Nah, ada yang ketiga nih, itu infeksi pada telinga, biasanya itu pada anak-anak. Bisa menyerang pada anak-anak, atau sinus yang terjadi pada lingkungan sekitar kalian gitu. Jadi hati-hati ya. Jadi pada intinya itu penyakit pada bakteri Streptococcus pneumoniae yang disebarkan oleh bakteri ini itu bisa menularkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita ketika ada orang yang sakit di sekitar kita, usahakan kita menjaga jarak gitu, atau kita menyuruh memakai masker, atau kita sendiri yang inisiatif memakai masker gitu. Oke, jadi segitu saja materi video UTS tentang bakteri Streptococcus pneumoniae dari saya. Kurang-kurangnya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata atau penyebutan kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.